Ya, kami masih bahas dunia pendidikan karena kami di sini suka bahas dunia pendidikan. Iya kan, Pak Rasa? Iya, karena kita membahas pendidikan nggak bisa juga lah, karena kan berkesinambungan pendidikan. Selalu ada perubahan setiap zamannya. Iya, setiap zamannya, setiap aturannya juga. Masa kita dengan masa anak sekarang kan udah beda. Beda. Setiap menteri ganti lagi tuh kan. Itu di Indonesia ya. Negara lain nggak tahu kita. Ya nggak tahu kita. Kalau di Indonesia memang rata-rata kalau ganti menteri ganti kurikulum. Iya, ganti aturan banyak inilah kita nggak tahu ya kan, banyak alirannya, cengkoknya. Jadi topik kita untuk video ini tentang pendidikan. Iya betul. Jadi perkembangan pendidikan Indonesia. Nah, kelemahannya atau kekurangan apa yang perlu kita benahi di dalam dunia pendidikan Indonesia? Bisa nggak Pak Barasa kasih opini lah, kasih masukan gitu? Pernyataan juga lah ya. Boleh ya. Dari segi sudut pandang seorang guru ya. Boleh. Dan seorang pelajar juga, karena kan kita pernah jadi pelajar. Iya. Yang pertama itu memang ya harus kerjasama lah antara dinas pendidikan, pemerintah dengan pihak sekolah atau yayasan. Kalau di negeri kan, negeri otomatis dia pasti langsung dari dinas pendidikan. Iya. Kemudian guru-gurunya juga dan orang tua siswa, karena orang tua siswa ini juga sangat riskan posisinya untuk perkembangan pendidikan. Iya, akhir-akhir ini ya. Ya, kemudian untuk anak dan sebagainya. Nah, untuk pemerintah ya kalau bisa kurikulum itu jangan diganti-ganti lah. Bisa sih diganti, tapi jangan terlalu cepat gitu loh. Iya. Artinya gini ya, gak usah diganti secara keseluruhan. Maksudnya yang tidak baik itu yang diperbaiki. Direvisi. Ini kan dirombak keseluruhan. Kan? Oh, padahal kurikulum yang sebelumnya guru atau siswa kan belum menguasai. Belum menguasai. Karena udah diganti lagi kurikulum baru. Iya. Ada misalnya kurikulum nih, KI 13 misalnya. Iya, kalau ada kekurangan dari KI 13 ini diganti, tapi jangan dihilangkan keseluruhan. Karena kan pasti ada yang baik juga. Benar. Itu yang perlu diperbaiki ya, dibenahi gitu. Karena kan yang menentukan kurikulum itu pemerintah kan. Yes. Kita pihak sekolah pasti mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi untuk pihak pemerintah khususnya bagian pendidikan, ya kurikulum itu tidak perlu diganti-ganti setiap tahun. Setiap ganti menteri ganti kurikulum misalnya. Itu kan membuat kita guru itu beradaptasi lagi dan beradaptasi lagi. Sampai kapan kita seperti ini gitu? Buat pusing, capek, ribet. Kemudian untuk yayasan. Dari pihak yayasan nih, yang swasta ya. Guru itu kan sebagai tombak atau ujungnya sekolah. Betul. Jadi guru itu sebagai penyampai materi untuk semua siswa-siswi. Jadi yang pertama sejahterakan dulu gurunya. Iya, balik lagi. Ya, kemudian berikan dia pelatihan tentang pendidikan. Iya. Jadi ikuti pelatihan yang membuat guru ini tidak gaptek. Very fresh ya, mengikuti zaman lah. Mengikuti zaman. Sehingga dia tahu, guru juga tahu perkembangan. Jangan nanti siswanya udah tahu ini, gurunya belum tahu. Oh itu kan banyak kan sekarang siswa lebih paham dibandingkan gurunya. Iya. Jadi guru jadi bahan olok-olokan untuk para siswa. Malu juga ya. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya itu orang tua siswa. Nah, ini yang penting, agak keras ya. Orang tua siswa ini kadang lebih tahu tentang apa kejadian di sekolah dibandingkan guru sendiri. Iya. Jadi banyak orang tua itu mengatur karena maaf nih di yayasan ya. Ini sekolah swasta nih. Karena dia membayar sekolah, membayar SPP, berarti dia menganggap bahwa dia menggaji guru. Seolah-olah dia paling berkuasa. Jadi kan udah ada komite. Jadi kalau ada usulan apapun ya sampaikan ke komite, jangan langsung digebrak gurunya dan sebagainya. Karena guru itu nih, saya punya pengalaman ya, di-sharingkan sih. Ada seorang guru nih, jadi dia mungkin memarahi siswa, karena mungkin tidak selesai tugas atau sebagainya. Langsung dia tabrak sama orang tua siswa dari siswa ini. Langsung. Nah, karena hal itu, guru ini jadi malas dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap siswa yang dibiarkan aja. Apapun yang terjadi, ya udah, daripada nanti kumarahin juga, aku yang kena, aku yang diserang. Yang rugi kan siswa ini kan sebenarnya. Sedangkan itu akibat siapa? Karena orang tua tadi yang selalu langsung ngegas saja. Ya kita tahu guru juga pasti salah. Ada yang sempurna lah. Tapi kan ada prosedur yang perlu dilalui kan. Jumpai komite, sampaikan ke yayasan, sehingga yang ditegur ya ke gurunya. Kalian orang tua harus tahu juga. Enggak pun kalian tegur, sebenarnya guru-guru sering ditegur kepala sekolah gitu, tapi kan itu di internal kami kan. Jadi nggak tahu itu. Jadi kami juga punya atasan kan di sekolah. Kita juga sering kan dipanggil administrasi nggak beres, dipanggil sama kepala sekolah. Siswa ada yang tidak pintar, kami juga yang dipanggil. Guru juga yang dipanggil. Jadi untuk orang tua siswa tidak perlu khawatir kalau kalian udah bayar, ya
lihatlah hasil nanti di penerimaan rapor. Nah di situ komplain lah, sampaikanlah secara secara terhormat lah dia. Ya. Itu langsung face to face. Karena guru juga nggak akan selamanya di sekolah itu, bisa aja dia dipecat, dikeluarkan. Kalau nggak berkualitas gitu. Jadi jangan langsung pada saat proses pembelajaran kamu orang tua langsung cek kan guru jadi down, dia nggak akan perhatikan anak bapak ibu lagi. Paling parahnya, oke, nggak diperhatikan anaknya. Paling parahnya nih, prediksiku Pak ya, kamu potong ya, prediksiku ke depan atau 10-5 tahun atau berapa tahun ke depan. Karena guru yang sekarang sudah tahu sakitnya, nggak enaknya serangan-serangan dari orang tua, itu membuat guru yang sekarang yang sering diserang orang tua itu, dia stop jadi guru. Udah banyak. Nah, dia mengalami sakit nih, mengalami hal nggak enak selama guru. Dia otomatis dong cerita ke teman-temannya, adik-adiknya, nggak usah kau jadi guru, nggak enak. Ke depan jumlah guru di Indonesia aku prediksi semakin sedikit. Ya nggak akan nggak mulai kan? Nggak ada lagi mau guru, kenapa? Banyak gak enak ya? Makan hati. Ya sekarang aja kan. Ada lagi nggak? Sekarang aja kan kita lihat juga prestasi guru itu perempuan dengan laki-laki kan jauh banget. Mungkin antara 80-20% kan. Iya benar. Dan maaf nih, guru laki-laki banyakan agak gemulai. Benar. Mungkin saya enggak. Gitu ya. Karena anak itu butuh sosok laki-laki juga di dalam pendidikannya. Butuh sosok perempuan. Nah, kalau lama-kelamaan dengan situasi pendidikan saat ini, cewek semua jadi guru. Iya. Nah lama-lama siswa pun ya karakternya bukan berarti karakternya nggak baik, tapi kan kita harus berkesinambungan seimbang antara tokoh laki-laki dengan tokoh perempuan. Iya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kan yang dihadapi itu semua kan. Dan kalau kita sejarah pun tokoh pendidikan kita diajar di antara kan cowok. Tapi ya sekarang di sekolah saya aja mungkin hanya beberapa aja guru laki-laki. Di beberapa sekolah yang aku tahu pun, yang ada di sekolah kemarin yang aku pengalaman ya, Batam Center, berapa kami ya? 2 atau 3 gitu. Sisanya cewek. Jadi bahkan mungkin ada sekolah yang tidak ada guru laki-laki. Ada. Jadi mungkin kendala-kendala itu kan itu tadi orang tua mungkin karena langsung disemprot dan Iya. bukan menyalahkan semua orang tua ya, enggak. Baru tekanan dari pihak sekolah lagi. Enggak, orang tua juga ada kok yang ngerti posisi kita sebagai seorang guru. Tapi untuk orang tua yang mungkin dalam versi yang melihat bahwa guru itu selalu salah ya cobalah untuk melihat dari sisi lain. Benar. Karena kasihan guru-guru saat ini gitu. Jadi nggak mau jadi guru loh. Iya. Kemudian yang terakhir itu dari siswanya. Siswa saat ini nggak tahu lah. Ini dari segi karakter gimana atau moral? Nggak tahu lah ya. Hancur kali ya? Hancur bang. Nanti harapan saya terlalu enggak. Dibanding angkatan kita gitu 89. Ya, kayaknya untuk siswa-siswi saat ini mungkin ada siswa yang nonton di video ini ya, kalau memang kamu baik ya oke lah. Tapi kalau ada yang belum, cobalah untuk memperbaiki karakter dan sikap. Karena bagaimanapun itu kan untuk kebaikan guru siswa sendiri. Kita sebagai guru itu hanya mendidik aja. Kamu temukan yang baik ya ambil untuk kehidupan. Tapi untuk saat ini banyak kendala sebagai seorang guru yang kewalahan untuk menghadapi siswa-siswi yang dalam tanda kutip itu karakternya tidak baik. Iya. Mungkin banyak berseliweran video-video bagaimana guru dihajar sama siswanya, itu beberapa kali. Saya sebagai seorang kadang ikut terbawa emosi juga, tapi mau gimana lagi? Kita nggak punya kemampuan untuk kesana juga. Jadi untuk para siswa-siswi, walaupun mungkin kamu lebih kaya atau lebih pintar, lebih hebat orang tuamu daripada guru yang mengajar di depan kelas itu, tetap kamu hormati dia sebagai seorang guru. Iya, setuju. Iya, karena tidak gampang, tidak mudah menjadi seorang guru yang berdiri di depan ada 20 atau 40 siswa yang karakternya berbeda-beda, untuk mendiamkan tuh atau mengajari satu ilmu pengetahuan semua bisa paham itu berat. Jadi sebagai seorang siswi coba untuk menghormati profesi sebagai guru itu. Iya. Karena bagaimanapun kamu bisa membaca, bisa menulis. Karena seorang guru. Betul. Walaupun mungkin kamu udah les di tempat lain. Iya. Atau ada orang tuamu yang lebih pintar dari guru, yang sebelum kamu masuk udah bisa membaca. Tapi kan untuk ilmu selanjutnya kan guru itu yang memberikan. Iya. Jadi banyak hal-hal yang pemerintah, yayasan, guru juga ya. Iya, guru juga. Murid, orang tua siswa. Saling berbenah diri lah semua. Kami juga sebagai seorang guru, saya sebagai seorang guru dan guru-guru yang lain yang ada nonton video ini, kita juga harus profesional juga. Ya. Artinya jangan gampang baper juga.
Kan banyak sekarang guru-guru gampang baper kan. Bikin sedikit tersinggung dibikin seharusnya. Artinya ya nggak usah lah. Artinya cukup kita yang berbagi lah kita. Iya. Jadi kalau tidak saling kerjasama semua aspek atau semua sudut ini, ya nggak akan bisa maju pendidikan Indonesia ya. Berarti semua ini orang tua, pemerintah, siswa semua harus saling kerjasama lah intinya gitu ya. Benar. Kan jadi itu kan muaranya kan ke siswa. Outputnya siswa. Jadi ya, jika kita bekerja sama, yang nanti yang dihasilkan adalah siswa itu jadi apa? Jadi apa? Betul. Apakah menjadi orang hebat atau menjadi seorang pecundang? Ya kan gitu kan? Ya, yang siswa yang tinggal pilih mau jadi apa gitu ya. Tapi jangan nanti semua disalahkan ke guru. Jangan. Karena kan untuk pendidikan itu banyak aspek yang mendukung pendidikan. Benar. Guru itu salah satunya. Tapi dia nggak 100%. Iya, benar. Banyak aspek lain. Tapi kalau bahas tentang akademis siswa sekarang, yang Pak Barasa alami, gimana dari akademis mereka? Makin turun kah? Ada peningkatan nggak tahun ini? Gitu? Untuk saya bilang turun tidak turun juga, saya bilang meningkat ya meningkat juga. Karena gini, ada jarak yang sangat luar biasa antara siswa yang tidak pintar dengan siswa yang pintar. Sangat jauh kali di zaman pandemi kemarin ya. Iya. Di situ kelihatan. Orang yang pintar sekali akan naik tinggi. Sedangkan orang yang yang mungkin kurang semangat belajar atau malas, drop. Gitu. Jadi mungkin banyak trik dari sekolah atau dari orang tua siswa yang membuat untuk menaikkan nilai akademisnya ini. Caranya apa? Gimana? Ada solusi nggak? Solusinya mungkin ya, karena kan di sekolah kan waktu sangat terbatas. Apalagi sekarang sekolah itu cuma Senin sampai Jumat, Sabtu tidak Sabtu masuk. Minggu off ya. Full day istilahnya gitu. Jadi dan saya lihat di Kota Batam ini banyak lah bimbingan belajar yang mungkin yang bagus dan sebagainya. Kenapa butuh bimbingan belajar? Karena waktu di sekolah juga kurang dan siswa ini kan tidak semuanya bisa paham jika jumlah siswanya ada 20 atau 40 maksimal. Jadi kalau di bimbel atau di bimbingan belajar itu siswanya kan lebih sedikit kan, ada cuma 4 dan sebagainya. Kebetulan saya ini buka bimbingan belajar. Serius? Saya buat bimbingan belajar. Oh gitu. Namanya Simba Smart atau S2. S2. Kenapa S2 kan? Sekarang orang selalu pengen tinggi kan. Gila ya S2. Di Simba Smart apa aja tuh bidang studinya? Simba Smart itu pasti kan fasilitasi semua pembelajaran ya. Tingkat SD secara umum, karena tingkat SD itu kan ada tematik. Ada tematik, apalagi? Kemudian ada bidang studi matematika. Karena di kelas 4, 5, 6 itu sudah dipisahkan pelajaran matematika. Oke, next. Kemudian ada bahasa Inggris. Dan di Kota Batam ini termasuk pelajaran yang sering juga ada itu bulognya adalah bahasa Mandarin. Oh, di sini ada juga Mandarin disiapinnya. Kemudian di Simba Smart itu kita juga persiapkan untuk anak-anak yang mau masuk SD. Kalisto. Jadi kita juga ada Kalisto. Apalagi? Oh, kita ada school di luar ilmu pengetahuan itu ada belajar school gitar. Gitar. Yang mau belajar gitar, konten Simba Smart ya kan. Ini tujuannya untuk memajukan intelektual anak lah gitu ya. Jadi kita mendampingi siswa yang mungkin di sekolah kurang ada perhatian atau kurang waktu untuk belajar, sehingga Simba Smart itu datang untuk mendidik atau mendampingi sehingga dia bisa memahami pelajaran yang ada di sekolah. Artinya kita membantu sekolah juga. Gitu. Karena banyak tugas-tugas yang diberikan sama sekolah belum tentu bisa dibantu sama orang tua yang sibukan di rumah ya. Jadi Simba Smart itu datang untuk membantu itu. Kekurangan dari sekolah dibantu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tapi bukan berarti kami yang menyelesaikan ya, kita bantu. Mendampingi. Iya, bukan. Tapi itulah ya. Tapi harganya mahal nggak di sini? Mau tanya harga dulu nih. Kalau harga di Simba Smart itu 300.000. 300.000 per bulan. Dalam sebulan itu mungkin 12 kali pertemuan. Udah murah kali. Ini alamat kita di mana nih Pak? Untuk Simba Smart itu alamatnya di blok di Taman Raya, Tahap 2 ya. Blok DQ nomor 1. Oke, ini Botania ya? Botania, Cikitsu. Jadi orang Batam kayaknya udah tahu lah ya Botania ya. Iya. Arah bandara. Jadi teman-teman atau parents yang mau les anaknya jurusan-jurusan yang dibilang Pak Barasa, silakan hubungi Simba Smart gitu. Pak Barasa sendiri ngajar apa? Saya ngajar matematika. Matematika. Jadi dari tingkat SD 4, 5, 6. SMP kemudian SMA juga.
Jadi bisa melayani dengan Privat ke door kalau ada yang Iya, minta. kalau ada apa juga Simbasma itu juga bisa ke sana. Artinya kalau ada yang mau minta privat, karena kan kalau dia ke tempat kita mungkin transport terbatas, ya. tidak ada yang mengantar. Iya, iya. Jadi guru-guru dari Simbasma itu yang datang ke rumah bapak ibu Oh. privat. Tapi Iya. harganya beda ya. Iya, iya, iya. Pokoknya hubungi aja Pak Barasa kalau yang mau musik aku. Musik ini, kemudian gurunya. Bahasa Inggris boleh. Tapi kalau matematika nih ngomong ini guru matematika nih. Apalagi yang sulit merasa matematika, yang ada di Batam mulai dari SD sampai SMA gitu, hubungi aja lah dia gitu. Simbasma juga boleh datang ke sini. Jadi tujuan kita kan untuk ya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, tapi khususnya mencerdaskan anak bangsa gitu. Walaupun memang balik lagi dunia nggak seberapa juga sih. tapi kan misalnya kita berusaha untuk menambah. Iya, paling tidak nambah cuan lah dikit gitu kan dibanding profesi lain yang duitnya segempok gitu kan, kita tipis-tipis aja sih. Tapi kan kita amalnya lebih banyak. Mulia gitu ya. Amalnya lebih. Amalnya lebih banyak. Ya. Oke. Thank you Pak Barasa buat waktunya ya. Ya, Sukses buat Simbasmat. Semoga Simbasmat banyak siswanya, warga Botania, Batam Center sekitarnya. Silakan hubungi Simbasmat. Nanti kita buat di sini Ya. Facebook Ada atau juga Facebook. iya, Instagramnya, WA-nya, lihat aja di kolom nanti informasi lebih lanjut. Sekali lagi thank you untuk Gali Delapan, sukses untuk YouTube-nya. Oh, pokoknya buat kalian promosi datang aja Gali Delapan. Delapan Kita ini- buat dia gratis pokoknya. Di Kota Batam. Thank you. Gali Delapan. Thank you. Bye.